Ya, pertemuan kelima ini kita akan berbicara tentang implementasi filantropi Islam di Indonesia bagian pertama. Kenapa bagian pertama? Karena nanti di bagian kedua juga kita akan sedikit berdiskusi tentang implementasi filantropi Islam di Indonesia. Nanti kita akan melihat beberapa bagian yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Meskipun nanti ini sedikit aplikatif ya, sedikit terkesan sangat implementatif sekali, sangat 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 praktis gitu ya. Jadi teorinya sedikit sedikit nggak terlalu banyak lah pada pertemuan kali ini. Oke, kita akan mendiskusikan setidaknya ada 4 hal. Pertama, pengelolaan zakat di Indonesia. Kedua, dasar hukum dan perundang-undangan. Yang ketiga, harta yang wajib dizakati. Dan yang keempat, pedoman dan penyaluran siswa. Oke, nanti sebelum masuk ke pembahasan, pada bagian kedua saya ingin menekankan bahwasannya dasar hukum dan perundang-undangan di sini saya tidak akan membahas detail ya teman-teman. Mengapa demikian? Karena nanti ada bagiannya sendiri di pertemuan kita di akhir gitu ya, untuk mendiskusikan peraturan-peraturan apa saja yang ada di Indonesia. Tetapi untuk bagian ini saya hanya akan sedikit membuka wawasan teman-teman bahwasannya ada loh peraturan ini, ada peraturan ini gitu, ada peraturan A, B, C dan seterusnya gitu. Oke, di pertemuan kali ini juga saya tidak menjawab pertanyaan teman-teman. Kenapa? Karena memang tidak ada yang bertanya di kolom komentar itu ya. Saya nggak tahu teman-teman, mudah-mudahan memang kalau nggak ada yang bertanya berarti nggak ada yang bingung dan paham semua ya. Atau kebalikan ya, nggak ada yang paham sama sekali, jadi nggak ada yang bertanya. Ya, saya kembali mengingatkan bahwasannya silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, meskipun pada pertemuan kali ini belum saya buat. Nanti setelah record ini saya unggah, baru nanti saya buat daftar di laman daring. Saya buat untuk teman-teman komentar di sana. Dan saya ingin mengulang kembali atau saya ingin mempertegas, silahkan tuliskan pertanyaan yang menurut teman-teman itu menjadi kegelisahan teman-teman. Tentunya yang berkaitan dengan materi. Untuk apa? Untuk nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita diskusikan. Kemudian itu pengingat dari saya. Kemudian yang selanjutnya, saya juga melihat rangkuman dari teman-teman. Ada beberapa yang rangkumannya itu tidak melanjutkan dari rangkuman-rangkuman yang sudah dibuat sebelumnya ya. Jadi rangkuman 1, kedua, ketiga, keempat. Kalau ke 1 mungkin enggak ya, kan 2, 3, 4 itu enggak digabungkan, enggak dikompilasi gitu ya, sehingga itu malah tidak sesuai dengan tujuan awal dari tugas itu dibuat. Silahkan teman-teman coba dibuat atau dirangkum ulang gitu ya dari awal hingga digabungkan gitu ya, sudah dibuat teman-teman buat, sehingga ketika nanti di akhir itu teman-teman sudah punya satu kesatuan utuh gitu ya, dari pertemuan 1 sampai akhir. Itu pertama di catatan yang kesekian ini. Kemudian yang kedua, masih ada beberapa yang hanya menggunakan pointer. Saya sih mendorong ya teman-teman untuk coba dideskripsikan, coba dijelaskan terkait dengan apa sih penjelasan yang sudah teman-teman peroleh dari pertemuan ini. Kemudian yang ketiga, teman-teman ada beberapa yang sudah cukup baik ya, ada yang membuat pakai cover gitu ya, terkait dengan template-nya ya, tapi saya tidak menstandarisasi ya, tidak membuat standar terkait dengan template atau layout dari penulisannya. Silakan teman-teman berkreasi, buat semenarik mungkin ya, sehingga ketika teman-teman membaca itu atau mengingat itu, melihat itu bisa nyaman dalam membacanya kembali gitu ya. Itu 3 hal yang ingin saya tekankan pada tugas yang sudah teman-teman, tugas review atau tugas rangkuman yang sudah teman-teman buat. Oke teman-teman, terima kasih. Kita akan langsung masuk ke materi. Yang pertama, pengelolaan zakat di Indonesia. Ya, pengelolaan zakat di Indonesia, mungkin teman-teman kalau merujuk pada perundang-undangan, sebenarnya ada 2 lembaga besar yang teman-teman bisa lihat gitu ya. Pertama ada Badan Amil Zakat Nasional, kemudian ada Lembaga Amil Zakat Nasional.
itu nggak kita bahas detail di sini ya, apa bedanya, kenapa kok dibedakan, kapan itu mulai dibedakan, itu nggak kita diskusikan di sini. Saya hanya ingin menekankan bahwasannya pengelolaan zakat secara kalau bahasanya plat merahnya ya teman-teman, kalau kalau di perusahaan gitu kan ada BUMN ya, kalau pengelolaan zakat juga ada yang plat merah, ada yang plat kuning gitu ya, atau lembaga-lembaga umum gitu, non pemerintahan. Nah, untuk Basnas ini, Badan Amil Zakat Nasional ini plat merahnya lah, badan resmi yang dibuat oleh pemerintah. Teman-teman bisa buka nih di basnas.co.id, namanya juga, coba dilihat dari lamannya aja dah, .co.id ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwasannya lembaga resmi dari pemerintah. Go itu kan untuk governance, ID itu untuk Indonesia. Nah, banyak sih informasi yang bisa teman-teman akses di sini, nggak cuman hanya terkait dengan informasi zakat saja, bahkan ada penelitian-penelitian yang bisa teman-teman akses. Di sini ada setidaknya 5 kolom, ada tentang kami, program, tentang zakat, layanan, dan kabar. Kalau teman-teman lihat di sini ada bayar zakat juga, ada konfirmasi, bahkan teman-teman tinggal bisa menuliskan satu hal gitu ya, penghasilan teman-teman gitu, terus nanti zakatnya bisa dilihat langsung oleh teman-teman dengan mengklik satu tombol berapa zakat saya gitu, nanti teman-teman bisa melihat, dan itu improvisasi yang sangat sangat baik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Nah, kembali lagi ya, berbicara pengelolaan zakat di Indonesia, saya ingin ulangi bahwasannya tidak hanya ada satu kelompok lembaga ya. Basnas ini kan satu kelompok lembaga pemerintahan. Nah, satu lagi itu ada namanya LAS, Lembaga Amil Zakat Nasional. Lembaga Amil Zakat itu adalah lembaga non pemerintahan. Kelompok lembaga non pemerintahan. LAS itu ya teman-teman mesti familiar dengan Lazisnu, Dompet Duafa, kemudian ada Rumah Zakat dan lain sebagainya. Itu lembaga non pemerintahan yang dibangun atau kelompok yang dikategorikan sebagai lembaga amil zakat oleh pemerintah dengan perundang-undangannya. Oke, selanjutnya ini menarik ya teman-teman, Outlook Zakat Indonesia 2021, teman-teman harus akses ini. Ini ada linknya di bawah sini. Dia mengeluarkan hampir setiap tahun teman-teman, 2021 ada, 2020 ada, sebelum-sebelumnya juga ada, teman-teman harus akses itu kalau memang teman-teman tertarik ya. Kembali lagi, kemarin kan kita ya di pertemuan pertama saya menjelaskan bahwasannya profil lulusan prodi kita ini ada 5 ya, salah satunya adalah filantropis. Nah, bagaimana kita mau jadi atau bagaimana kita mengklaim diri kita sebagai orang yang ahli di bidang filantropis kalau ternyata isu-isu tentang filantropi kita tuh nggak familiar. Nah, di sini yang ingin saya tekankan, coba deh teman-teman akses, kalau memang ya teman-teman tertarik ya, mungkin dari sekitar 43 partisipan di sini adalah ya 1-2 orang yang tertarik, minimal tidak harus bakal menjadi profesinya, bakal menjadi filantropis, minimal dia akan menulis skripsi di sana atau menulis tugas akhir tentang las ya, lembaga amil zakat itu, atau tentang BAS gitu ya, Badan Amil Zakat gitu ya. Coba deh dilihat itu apa, kenapa penting ya teman-teman lawan. Pertama, teman-teman akan terbuka wawasannya terkait dengan apa saja sih potensi-potensi yang ada di sekitar teman-teman terkait dengan filantropi Islam. Yang kedua, ada beberapa report ya, laporan-laporan yang itu tuh cocok banget dengan prodi kita ya. Salah satu yang saya contohkan adalah ada judulnya tuh di sini tuh, atau di websitenya Basnas itu ada judulnya pengelolaan zakat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Itu kan prodi kita banget lah ya, apa namanya, isunya gitu ya. Dan saya pikir 1 dari 43 partisipan di sini ada sih yang tertarik, atau nggak tahu ya. Saya pikir mungkin ada yang tergerak hatinya tapi belum begitu tertarik gitu ya, tapi kayaknya memiliki ketertarikan gitu untuk menulis minimal ataupun nanti menjadi profesinya sebagai sebagai filantropis itu ya. Nah, saran saya sangat penting untuk teman-teman coba baca ini.
Outlook Zakat Indonesia 2021. Saya rangkuman sih memang, dan rangkuman itu dibuat menarik gitu ya, dan kita bisa memahami secara lebih cepat gitu ya. Ini kayak potensi zakat di Indonesia tahun 2020. Zakat pertanian itu ada 19 triliun. Kita berbicara potensi ya teman-teman ya, bukan berbicara berapa sih yang sudah terserap. Nah, zakat peternakan ada 9 triliun, zakat uang ada 58 triliun, zakat penghasilan dan jasa ada 139 triliun, zakat perusahaan ada 144 triliun. Ya, zakat perusahaan terbesar di sini ya teman-teman kalau melihat. Ya, jadi nanti teman-teman bakal ada pertanyaan nih, kalau zakat perusahaan gimana cara menghitungnya? Nah, itu coba deh baca outlook-nya, teman-teman bisa melihat. Ini salah satu saya kasih gambaran bagaimana kok bisa keluar angka 144 ini. Zakat perusahaan itu sebenarnya dilihat dari jumlah lembar saham yang dipunyai oleh perusahaan. Itu berarti kan lembaga atau perusahaan yang masuk ke bursa efek ya berarti. Dan itu dihitung gitu ya, harusnya perusahaan itu mengeluarkan zakatnya sebesar itu. Ini potensi ya, kita berbicara potensi. Nah, total potensi zakat itu ada 327 triliun. Indonesia punya berapa anggaran APBN ya, teman-teman? Kalau teman-teman tahu sekitar 4.000 mungkin ya, 4.000 triliun. Berarti kurang lebih sekitar 10% ya, itu potensi zakat di Indonesia ini bisa menyumbang 10% dari APBN nasional. Bayangin ya, zakat kalau dapat dimanfaatkan dengan baik itu kan bisa menyumbang 10%. 10% itu kan kalau untuk dana pembangunan aja udah lebih dari cukup gitu kan. Berapa Kementerian PUPR dianggarkan setiap tahunnya gitu kan. Untuk pendidikan saja yang dana tetapnya itu sekitar 1-2% gitu kan. Lebih daripada cukup gitu. Nah, tapi kita berbicara, kemudian kita compare nih dengan berapa sih yang sudah dikumpulkan selama ini. Tahun 2019, teman-teman, ini ada beberapa lembaga yang ngelola. Ada Basnas, Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten Kota, Lembaga Amil Zakat, ada OPZ dalam pembinaan kelembagaan. Ya. Totalnya itu sekitar 10 triliun lah ya, kurang lebih teman-teman untuk dilihat di sini datanya. Artinya, kalau kita mau garis benang lurusnya, 10% dari potensi aja itu belum terserap gitu. Gimana ya saya menyampaikannya? Ada 300 triliun nih potensi yang ada, tapi yang terkumpul baru 10 triliun. Artinya 10%-nya saja, kan 10%-nya 300 triliun kan 30 triliun. Itu belum sampai ya. Jadi mungkin sekitar 3% baru dana yang terserap atau yang dikumpulkan oleh sebuah lembaga di Indonesia ini. Beberapa lembaga tentunya ya, ada Basnas, Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten Kota, ya lembaga amil zakat. Nah, setelah dilihat penyalurannya pun nggak sampai murni 10 triliun ya teman-teman ya, hanya 8 triliun. Kenapa demikian? Banyak faktornya ya, dan ini menarik untuk dikaji terlebih mendalam oleh teman-teman ya kalau memang teman-teman tertarik. Tapi yang ingin saya tekankan ya, dari potensi yang cukup besar, hampir 10% dari APBN nasional, kemudian ternyata yang terserap atau yang dikumpulkan baru sekitar 3% dari potensi tersebut, kemudian diturunkan lagi, keefektifan penyalurannya itu baru sekitar 94%. Ya, itu kalau dikasih gambaran nih ya, ada sebuah galon gitu ya, kemudian ada kerannya terbuka itu cuma 10% di sebuah mangkuk gitu ya. Nah, terus teman-teman bagikan mangkuk itu ke orang yang haus, kira-kira baru 80% yang terdistribusi. Padahal sebenarnya dari galon itu masih banyak airnya. Nah, apakah itu menjadikan sebuah indikator kegagalan ya? Saya pikir nggak bisa kita mengklaim itu serta-merta menjadi sebuah, atau kita tidak bisa menghakimi secara sepihak ya keberhasilan dari pengelolaan zakat, karena memang banyak faktornya, banyak hal yang menentukan itu atau yang menjadikan hasil ini muncul gitu.
Sebenarnya yang ingin saya apresiasi malah data-data ini bisa terlihat lebih nyaman ketika kita melihat kontribusi umat Muslim terhadap pembangunan yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi bisa dilihat dari dua sisi ya. Kalau kita mengblame, menjustifikasi ini gagal ya, kita sebagai orang yang hanya menghujat gitu ya. Wah ternyata nggak bisa dikelola dengan baik oleh lembaga gitu ya. Padahal kita tidak berhak untuk mengklaim itu ya. Kita bisa melihat berapa sih kontribusinya dari turunan-turunan yang sudah direalisasikan oleh lembaga-lembaga tersebut. Nah ini teman-teman kalau tertarik ya dari penjelasan ini aja udah jadi satu latar belakang nih teman-teman kalau teman-teman tertarik gitu ya. Kemudian ditarik lagi coba teman-teman lihat nih. Dana yang terkumpul itu paling besar dari lembaga amil zakat ya teman-teman. Kenapa demikian? Saya sih melihatnya salah satu faktor pentingnya itu karena lembaga amil zakat itu kan banyak ya teman-teman. Banyak sekali lah ormas keagamaan ya, organisasi masyarakat itu yang berbasisnya agama punya biasanya lembaga amil zakat. Kemudian lembaga-lembaga filantropi juga banyak. Makanya kenapa kok tinggi di sana dan mereka bergerak atau mereka hidup dari pengelolaan zakat. Jadi mereka akan selalu improvisasi ya terkait dengan pelayanan yang diberikan. Makanya saya pikir kenapa tinggi itu salah satu faktornya. Kemudian yang turun lagi Basnas Kabupaten Kota yang cukup tinggi juga, ada di menyumbang sekitar 34% dari pengumpulan dana yang ada. Jadi Basnas Kota Kabupaten itu juga tinggi. Kenapa? Biasanya karena Basnas itu kan otorisasinya tuh kan tingkat kabupaten kota ya, Basnas kabupaten kota di sini. Jadi biasanya dia kerjasama dengan kabupaten kota, kemudian untuk memastikan bahwasannya zakat dari pegawai-pegawai mungkin ataupun zakat dari beberapa lembaga non pemerintahan ya swasta gitu bisa diserap. Nah ini biasanya peran-peran dari stakeholder gitu atau peran dari pemerintah punya ya intervensi biasanya. Kayak pegawai wajib membayarkan zakatnya ke Basnas Kabupaten Kota. Nah, sehingga kenapa demikian? Sehingga kenapa tinggi ya di 34%? Ya salah satu faktornya itu ada intervensi dari pemerintah lokal ya, pemerintah kabupaten kota untuk mengarahkan dana pengelolaan zakatnya ke Basnas Kabupaten Kota. Ya, ini menarik ya, melihat data ini aja bisa teman-teman jadikan sebuah latar belakang untuk sebuah artikel ya, saya pikir dari potensi yang besar, kemudian penyerapan yang nggak besar, kemudian ternyata yang paling besar itu lembaga amil zakat, ya terus kemudian teman-teman nanti nih di slide selanjutnya ada nih lembaga yang paling keren dalam mengelola anggarannya itu lembaga apa sih? Nah terus nanti teman-teman jadikan pertanyaan, oh jadi apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam menggunakan atau mengelola filantropi gitu ya, mengelola dana siswa yang diperoleh. Jadi sebuah rumusan masalah jadi sebuah proposal. Itu menarik lah kalau teman-teman nanti ada yang ingin menyusun. Ya, saya sangat terbuka untuk menjadi teman diskusi. Ya, ini jumlah organisasi pengelolaan zakat tahun 2018 dan 2019. Ya, jumlahnya ya teman-teman, kan saya bilang tadi ada Basnas dan ada BAS ya, Badan Amil Zakat Nasional, dan ada juga LAS, Lembaga Amil Zakat Nasional. Lembaga amil zakat ya, kalau dilihat ini ada sekitar 500-an ya, dan paling banyak ya kabupaten kota ya. Jadi makanya kenapa saya bilang kabupaten dan lembaga amil zakat ini punya indikasi besar gitu dalam atau punya peran besar dalam mengumpulkan dana-dana ziswaf yang ada di masyarakat. Nah, di sebelah kanan ini masih dari Outlook Zakat Indonesia 2021. Ya, yang saya bilang nih, fundraising zakat terbaik itu ada lembaga namanya Dompet Duafa. Fundraising infak terbaik ada BMH. Fundraising kemanusiaan terbaik ada ACT. Ya, aksi cepat tanggap itu jadi fundraising kemanusiaan terbaik. Fundraising kurban terbaik adalah Zisnu. Fundraising digital terbaik ada Basnas, fundraising program pendidikan terbaik Yatim Mandiri,
fundraising pengelolaan dana langsung terbaik adalah LMI. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, lembaga-lembaga ini lembaga-lembaga yang punya atau diapresiasi sebagai lembaga dengan apa namanya, indikator-indikator yang terbaik di bidangnya masing-masing ya. Dia mendapatkan penghargaan dalam Indonesia Fundraising Award 2020. Dompet Duafa, teman-teman saya pikir familiar lah ya dengan lembaga ini. Dia menjadi fundraising zakat ya, ini zakat loh ya teman-teman, terbaik di Indonesia. Kemudian yang infak itu ada BMH, yang kemanusiaan terbaik itu adalah ACT ya. Kalau teman-teman dengar namanya juga dari namanya aja aksi cepat tangkap ya. Ya biasanya memang lembaga-lembaga ini kalau ada sebuah permasalahan terkait dengan kemanusiaan di sebuah daerah gitu ya, biasanya ACT punya peran yang langsung cepat gitu ya, cepat tanggap gitu ya. Yang untuk korban terbaik ada dipegang oleh Lazisnu, digital terbaik ada Basnas, nah ada pendidikan, ada Yatim Mandiri. Dari sini teman-teman bisa lihat nih, oh saya kayaknya tertarik untuk melihat yang dilakukan oleh Dompet Duafa, oh berarti pengelolaan zakatnya. Oh saya menarik melihat yang dilakukan oleh Basnas, oh berarti fundraising digitalnya yang mau dilihat. Apa sih yang dilakukan Basnas, apa sih yang sudah diimprovisasi oleh Basnas, apa sih yang sudah diimplementasikan sehingga Basnas menjadi fundraising digital terbaik. Itu kan menjadi sebuah pertanyaan penelitian yang kalau teman-teman gali itu bisa menjadi sebuah artikel dan layak tak kira untuk menjadi artikel terpublikasi. Jadi ya, menambah CV teman-teman juga, menaikkan ketertarikan teman-teman di bidang filantropis gitu ya. Ini yang saya bilang tadi, 2 slide ini aja udah bisa menjadi sebuah latar belakang ya. Nah ini dasar hukum dan perundang-undangannya. Saya bilang pada awal tadi saya tidak akan mendeskripsikan detail perundang-undangannya atau keputusan menterinya atau keputusan presidennya. Mengapa? Karena memang ada pembahasan lain ya, ada pembahasan lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Tapi kalau teman-teman buka di website ini, ada di Basnas ini di apa namanya, peraturan, di kolom peraturan itu ada 8 ya kolom di sini. Kalau teman-teman klik nanti dibuka, itu teman-teman bisa lihat nih, oh dasar hukumnya pengelolaan zakat nasional itu apa saja sih? Oh dasar hukumnya Badan Amil Zakat Nasional itu apa sih? Lembaga Amil Zakat itu apa dasar hukumnya? Nah dasar hukum ini bisa dari tingkatan yang tertinggi ya teman-teman. Kalau yang saya lihat di sini ada yang paling tinggi itu perundang-undangan, kemudian turun ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan Kementerian Agama. Ada juga keputusan presiden teman-teman di sini, ada keputusan kementerian juga. Artinya kalau kita berbicara regulasi, salah satu cara kita bisa melihat ya kalau kita benar-benar buta terkait dengan apa sih regulasi yang ada di berkaitan dengan zakat ya teman-teman tinggal buka di sini terus saya mau tertarik di pengelolaan zakatnya deh, saya harus buka ini. Nah, ada perundang-undangannya. Kemudian kalau teman-teman buka Badan Amil Zakatnya ada keputusan presidennya, kemudian lembaga amil zakatnya ada keputusan menteri agamanya. Bahkan di sana ada fatwa Majelis Ulama, ada Mahkamah Konstitusi, ada unit pengumpul zakat, itu ada apa regulasinya masing-masing. Oke, sekilas bahwasannya pengelolaan zakat di Indonesia ini berubah 180 derajat itu pada tahun 2011 ya. Teman-teman bisa lihat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 di sini tentang pengelolaan zakat itu menjadi titik cikal bakal munculnya sebuah perubahan yang cukup signifikan dari pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Nah, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, harta yang wajib dizakati, kembali lagi saya berbicara praktis, saya tidak berbicara secara keagamaan ya. Kalau berbicara keagamaan kan kemarin kita juga sudah diskusi. Meskipun demikian ada beberapa ini juga dasarnya pasti agama dan ditentukan oleh berbagai macam referensi ya. Kalau kita lihat sebenarnya dari perundang-undangan ini, zakat itu ada zakat mal dan ada zakat fitrah, teman-teman. Kalau zakat fitrah mungkin teman-teman sudah di luar kepala ya.
Ntar lagi di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan biasanya kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat mal ini yang biasanya kita terlupakan. Kalau menurut perundang-undangan ini ada sekitar 9 ya, teman-teman. Oh, 8 ya. Oh, 9. Emas, perak, logam mulia masuk satu kelompok sendiri, uang dan surat berharga lainnya masuk kelompok sendiri, perniagaan, pertanian, peternakan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa sampai kas. Nah, di sini bahkan dijelasin juga berbagai macam syarat dan tata cara, meskipun tidak detail gitu ya, tapi kita bisa melihat dasarnya di sini dalam mengelola zakatnya. Artinya Basnas ya, Badan Amil Zakat itu dalam mengelola zakat itu guideline-nya ya ada di perundang-undangan ini. Meskipun kalau kita berbicara agama ya harusnya dasarnya adalah Quran, hadis gitu ya. Tapi pada pertemuan ini ya khususnya ya, karena kan kemarin kita juga sudah berdiskusi terkait dengan zakat, infak itu dasarnya apa, sedekah dasarnya apa, kemudian kurban dasarnya apa, kan sudah perspektifnya agama sudah kita bedah kemarin. Nah, untuk saat ini kita sedikit bergeser ke peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ini ada pedoman dan penyaluran siswa, teman-teman. Surat keputusan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional tahun 2010. Ini ada berbagai macam peraturan ya, kalau teman-teman buka di sana ada surat keputusan Dewan Pertimbangan Basnas, ada keputusan Ketua Basnas, ada keputusan Ketua Basnas juga di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Ada tata caranya ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman lihat, teman-teman buka, bahkan sampai ke siapa sih yang dapat atau ya mustahik ya, siapa yang berhak menerima zakat, kemudian badan amil zakatnya juga berhak menerima berapa persen, itu ditentukan oleh Basnas. Dalam artian kacamata perspektif Indonesiaan ya, keindonesiaan ya, dengan menggunakan regulasi-regulasi yang ada. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Ada hak amil. Nah, contohnya saya kasih contoh. Batas hak amil maksimal 1/8 dari zakat. Sampai dibuat sebuah pedoman gitu ya, teman-teman. Pemerintah mendorong agar Basnas itu tidak sembarangan dalam melangkah gitu ya. Yang menarik sih kalau teman-teman lihat nih, ada kriteria mustahik ya. Kriteria mustahik Basnas adalah orang yang tidak mampu memenuhi al-hajatul asliyah, sandang, lapangan dan papan. Dalam kondisi ini, saat ini di Jakarta yang tergolong mustahik yang pendapatan maksimal 20.000 per orang per hari di Jakarta ya. Nah, bahkan dia tuh nentuin sampai ke detail ini ya teman-teman, kriteria mustahik, dan dicontohkan di Jakarta. Dia mencontohkan itu. Kemudian saya baca juga siapa yang ada biaya sosialisasi juga termasuk di sini. Kemudian zakat untuk pembangunan fisik. Kemudian ada biaya pendampingan dalam program pemberdayaan ekonomi. Dia ditentukan di sana ya bahkan. Dan lain sebagainya. Ini kalau teman-teman baca cukup detail ya yang dibuat, dan mungkin ini bisa jadi sebuah kajian tersendiri untuk mengkritisi mungkin kalau ada yang tidak tercover dalam peraturan ini. Oke, ini daftar referensinya, teman-teman bisa melihat beberapa referensinya. Kita akan lanjutkan dengan diskusi pada pada pertemuan kali ini.